Polisi tewas di asrama diduga gantung diri. Said Jafar Alaidrus pimpin Hanura Kalsel. Persiapan Timnas U17 jelang Piala Dunia. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, 5 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel hari ini, saudara. Seorang pemuda berinisial A, warga Gang Birayang, Kelurahan Pelambuan, yang tenggelam di Sungai Barito ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa siang. Korban diduga ceburkan diri ke sungai untuk hindari perkelahian dengan sejumlah orang. Keluarga korban tenggelam di Sungai Barito tak dapat menahan sedih dan histeris saat melihat korban ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban adalah pemuda berinisial A, warga Gang Birayang, Kelurahan Pelambuan, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Barito pada Senin dini hari sekitar pukul 00.15 WITA di Pelambuan, Banjaraya. Korban ditemukan pada Selasa siang sekitar pukul 14.00 WITA, tak jauh dari lokasi terakhir diketahui, tepatnya di bawah kapal tongkang. Kita dari Satpol Air pada saat tanggal 3 November dini hari, Senin dini hari pukul 00.15 mendapat laporan dari masyarakat adanya perihal dugaan orang tenggelam di sekitaran Pelabuhan Banjaraya. Kepolisian menyebut korban diduga menceburkan diri ke sungai untuk menghindari perkelahian dengan sejumlah orang, namun tak muncul kembali ke permukaan. Atas permintaan keluarga, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang polisi ditemukan tewas gantung diri di asrama polisi Polresta Samarinda di Loajanan, Kutai Kartanegara. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Seorang personel polisi ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar asrama polisi di Loajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Minggu 2 November kemarin. Kejadian tersebut dibenarkan Polsek Loajanan saat dihubungi melalui sambungan telepon. Peristiwa ini terungkap saat rekannya mencoba menghubungi lewat telepon genggamnya, namun tak ada respon. Lantaran korban tak masuk kantor tanpa keterangan selama 2 hari, rekannya memeriksa kondisi korban di asrama. Rekannya terkejut saat menemukan korban tak bernyawa dengan kondisi tergantung. Informasi sementara diduga anggota polisi yang tewas merupakan personal Polresta Samarinda yang bertugas di Polsek Samarinda Seberang. Belum diketahui pasti apa penyebab korban gantung diri dan belum ada keterangan resmi pihak kepolisian. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan. Keluhan motor berbet masih marak di Banjarmasin diduga akibat bahan bakar Pertalite yang tercampur air. Sebuah dealer motor mencatat hingga 30 pengendara mengalami kasus serupa setiap hari. Sebuah dealer motor di Banjarmasin keluhkan banyak permintaan perbaikan dari warga akibat motor yang mengalami berbet usai mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU. Diduga Pertalite yang digunakan tercampur air. Dalam sepekan terakhir, perharinya dealer tersebut menerima sekitar 20 hingga 30 pengendara dengan keluhan serupa dengan gejala umum motor mengalami berbet saat digas. Hal ini diakui oleh salah satu mekanik yang telah melayani 7 unit sepeda motor dengan kerusakan serupa. Lumayan banyak hari ini. Hampir kalau yang ulun pribadi lah sudah bisa 7 atau 8 motor. Sampai 8 motor. Itu fix karena Pertalite banget? Kayaknya kira-kira fix Pertalite, Bang. Soalnya sebelum rame itu belum ada gitu nah. Jadi
Pertalite itu dikuras kan diisi Pertamax langsung hidup normal gitu. Usai motor alami berebut, tim dealer motor menyarankan pengguna untuk mengganti bahan bakar Pertalite ke Pertamax. Sebab pasca ditelusuri, Pertalite yang tercampur air cenderung memiliki bau lebih menyengat dibandingkan Pertalite yang murni. Jadi solusinya itu dikuras, ganti minyak yang baru lebih banyak, tapi kita sarankan jenisnya Pertamax dan pasti diganti busi karena kan itu diindikasikan tercampur etanol. Sedangkan etanol itu kan memproduksi air sebenarnya. Nah, jadi di dalam BBM yang dikuras itu Mbak, kita tampung di dalam botol lah atau wadah, itu nanti besok harinya kelihatan itu yang bagian bawah tuh kayak karena agak bening, putih sorry. Hal ini turut dikonfirmasi oleh salah satu warga yang alami berebut. Ia mengaku motornya mendadak berebut setelah mengisi jenis bahan bakar Pertalite. Terlama kan ada dealer Honda, ya, saya masukkan bengkel, ya itu sampai sekarang. Dan kasusnya itu kata orang bengkel banyak, ya saya isi kemarin memang Pertalite, tapi kata orang-orang bengkel itu memang pengguna Pertalite kebanyakan yang bermasalah, ya berebut itu. Dari kejadian ini diharap pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan dengan menyediakan pos pengaduan terkait motor berebut bagi warga Banjarmasin. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan rotasi pejabat, di antaranya pimpinan tinggi Pratama, kepala sekolah, dan jabatan fungsional. Kadisbud Porapar yang baru dilantik Ibnu Sabil targetkan pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang. Kepala sekolah dan jabatan fungsional. Pemerintah Kota Banjarmasin mengalami rotasi, yakni jabatan fungsional kepala sekolah hingga pejabat pimpinan tinggi Pratama resmi berganti pada Senin sore di Aula Kayuh Baimbai, Banjarmasin. Menurut Wali Kota Banjarmasin, pergantian ini bertujuan untuk memantapkan kinerja serta meningkatkan kapasitas pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Sebagai bagian penting dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas lembaga, pelantikan hari ini merupakan bagian dari proses pembinaan karir ASN, sekaligus wujud komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hingga saat ini, Wali Kota Banjarmasin telah melakukan rotasi sebanyak 3 kali selama masa kepemimpinannya. Ia juga menambahkan bahwa rotasi pejabat jabatan merupakan hal yang biasa dalam setiap periode kepemerintahan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang baru dilantik menargetkan peningkatan Menara Pandang sebagai ikon pariwisata Banjarmasin. Hal ini guna tingkatkan capaian target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya. Di bidang pariwisata, kita akan melakukan pembenahan. Pembenahan itu salah satunya adalah yaitu Menara Pandang. Jadi Menara Pandang ini selain juga menjadi ikon, kita juga bagaimana mencapai target PAD. Jadi mencapai target PAD supaya disebut Porapar ini, khususnya di pariwisata yang memang Banjarmasin itu menjadi thousand rivers, memiliki sumber daya. Dalam hal ini peningkatan yang dimaksud seperti penataan pedagang kaki lima yang belum memiliki izin, guna untuk memberi kenyamanan bagi para pengunjung Menara Pandang. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Saya Jafar Alaidrus, pimpin Hanura Kalsel. Selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Mantan Bupati Kota Baru Said Jafar Alaidrus resmi pimpin Dewan Pengurus Daerah Partai Hanura, Kalimantan Selatan. Said Jafar Alaidrus dilantik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Usman Sabta. Pelantikan pengurus DPD Partai Hanura di Kalimantan Selatan dilakukan langsung Ketua Umum Usman Sabta. Usman Sabta ingatkan semangat Partai Hanura yang menggunakan hati nurani dan berpihak pada daerah. Usman menaruh harapan pada kader di daerah untuk bisa memajukan dan menggali potensi yang ada di daerah untuk bisa memajukan perekonomian daerah. Ini kan dalam peningkatan ekonomi, itu tentunya kita tidak akan berusaha lagi mengirim barang-barang mentah, tapi mengirim barang setengah jadi atau barang jadi seperti yang direncanakan oleh Presiden kita sekarang ini. Oh, harus mampu dan daerah harus didorong dan kita harus mendorong daerah untuk mampu. Bukan daerah untuk mundur, daerah untuk mampu. Daerah itu semua kalau diberi kesempatan pasti dia mampu. Sementara Ketua DPD Hanura periode 2025-2030 Said Jafar Alaidrus bilang, pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi titik awal kebangkitan partai. Ya, sejajar dengan dia karena partai-partai juga yang besar yang ada di Kalimantan Selatan ini, tentunya bahwa hari ini kita tahu sendiri bahwa itu akan bisa diperbaiki semua yang ada di pengurus tadi yang ada, kemudian nanti DPD, DPC, PAC saya ke depan tentu ini kami akan perkuat sehingga nanti bagaimana bisa ada di organisasi. Pihaknya juga mengajak seluruh pengurus dan kader partai agar bersatu dan melakukan perbaikan untuk menghadapi kontestasi pemilu 2029. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang akhir tahun, Asosiasi Pasar Murah Mandiri Banjarbaru gencar gelar pasar murah. Selain upaya tekan angka inflasi, langkah ini untuk bantu warga dapatkan bahan pokok murah di akhir tahun. Selasa pagi, warga Guntung Manggis antusias serbu pasar murah yang ada di Jalan Guntung Paring. Sejumlah bahan pokok yang ramai dibeli warga, yakni paket minyak goreng 1 liter dan gula 1 kg dengan harga Rp32.500 dan beras kemasan 5 kg. Nur Halimah, warga Kelurahan Guntung Manggis, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah. Ia membeli beras kemasan 5 kg dengan harga Rp59.000. Harga ini dinilai lebih murah dari pasaran, yakni Rp65.000. Alhamdulillah. Membantu tapi bisa membantu rakyat. Ini Pian pertama kali kah datang ke pasar murah atau sudah sering? Kalau yang sini pertama kali lah. Tapi di tempat lain sering? Pernah, dulu di tempat itu. Bekerja sama dengan instansi pendidikan swasta, DPRD Banjarbaru dan pemerintah kota Asosiasi Pasar Murah Mandiri atau APM terus hadirkan pasar murah untuk tekan angka inflasi di Banjarbaru. Sejumlah bahan pokok dijual langsung oleh distributor sehingga harga jual menjadi lebih murah. Ditambah adanya subsidi Rp2.000 hasil kerjasama dengan anggota DPRD. Ada kegiatan pasar murah. Kami di sini menanggulangi inflasi, barang-barang yang pada naik semua kan. Jadi kita juga disubsidi oleh anggota DPR, ya Pak ya. Kedepannya, Asosiasi Pasar Murah Mandiri akan menggandeng pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengadakan pasar murah jelang akhir tahun dan haul guru sekumpul. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 5 siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 2 Banjarmasin mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA. Pihak sekolah mengaku ragu jika siswanya mampu memahami soal yang dianggap terlalu sulit. 5 siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 2 Banjarmasin duduk di depan komputer mengerjakan tes kemampuan akademik secara daring.
Mereka merupakan bagian dari 13 siswa kelas 12, namun hanya 5 yang diikut sertakan. 8 siswa lainnya yang memiliki keterbatasan grahita dan autis tidak mengikuti tes karena format soal dinilai tidak sesuai dengan kondisi mereka. Kepala SLB Negeri 2 Banjarmasin, Sofian Feryadi bilang, pelaksanaan TKA berjalan lancar, namun ia mengaku sanksi siswanya mampu memahami isi soal yang terbilang panjang dan rumit. Salah satunya keterbatasan dalam memahami soal. Dan tadi sekilas saya lihat pertanyaannya juga cukup berat, cukup panjang. Saya sanksi bahwa anak kami bisa mampu memahami soal, tapi karena ini adalah tahun pertama, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya bagaimana melaksanakan kegiatan TKA untuk tingkat SLB. Menurutnya, tes kemampuan akademik di tingkat SLB perlu penyesuaian format dan bahasa agar lebih ramah bagi siswa berkebutuhan khusus dengan beragam tingkat pemahaman. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, sejumlah siswa SMA Negeri 1 Banjarmasin dipastikan mengikuti tes kemampuan akademik susulan. Hal ini dikarenakan mereka sedang mewakili sekolah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA di SMA Negeri 1 Banjarmasin berjalan lancar dalam 2 gelombang yang digelar secara daring mulai 3 hingga 6 November. Namun tidak semua siswa kelas 12 dapat mengikuti di jadwal utama. Terdata sebanyak 11 siswa dipastikan akan menjalani TKA susulan yang dijadwalkan pada 17 sampai 20 November. Dari jumlah itu, 10 siswa diantaranya sedang bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan 1 siswa lain tengah mengikuti kegiatan kunjungan ke gedung DPR. 10 orang itu yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan Porprov di Tanah Laut. 1 orang itu siswa kami yang mewakili Kalsel untuk mengikuti kegiatan kunjungan ke gedung DPR. Nah, jadi 11 orang itu yang sudah pasti akan ikut TKA susulan. Sisanya mungkin nanti ada di selama pelaksanaan TKA ini yang force major, apakah itu sakit, berhalangan dan sebagainya, itu bisa jadi juga nanti akan diikutkan ke TKA susulan. Tapi untuk sementara sekitar 11 tadi yang sudah pasti. Pelaksanaan ujian utama di sekolah berjalan lancar, namun sejumlah peserta mengaku masih menghadapi beberapa kendala teknis dalam sistem ujian berbasis web. Saya merasakan kendala kayak keluar dari webnya, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin di situnya aja. Itu bisa mengurangi waktu, sedangkan waktu yang diberikan juga lumayan banyak. Apalagi soal-soal yang membutuhkan waktu lama untuk berhitung, itu menurut saya kurang banget. Ini kenapa jadi ikut TKA nih mungkin? Alasan ikut TKA, optimis aja sih sama nilai rapot selama 5 semester lumayan bagus. Jadi memperjuangkan lebih lanjut ke TKA biar tembus SNMP. Pihak sekolah berharap pelaksanaan tes kemampuan akademik susulan nanti berjalan lancar, sehingga seluruh siswa dapat menyelesaikan ujian dengan hasil terbaik dan membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.